Randall, bisik Jess tertahan ketika dia melihat Randall melebur menjadi debu. Kemarahan tiba-tiba menyeruak di dalam diri Jess. Jantungnya berdegup sangat kencang. Tetesan darah werewolf milik Benjamin telah merasuk ke dalam pembuluh darahnya dan membasahi jantung Jess yang terkutuk. Jantung Jess kini berdebar sangat kencang dengan kekuatan reaksi yang luar biasa. Jess menggeram seperti binatang liar. Tubuhnya perlahan berubah menjadi monster yang sangat menakutkan. Wali kota Flint yang sudah kepayahan mengumpat tanpa suara melihat hasil usahanya kini hampir sia-sia. Tidak, ini belum berakhir. Iya, berubahlah menjadi monster. Semakin kau berubah menjadi kuat, maka jantung itu juga akan semakin memberikan kekuatan tambahan untukku. Tunjukkanlah seluruh kekuatanmu. Jika sudah mencapai puncaknya, maka akan aku koyak jantungmu dan kugabungkan dengan kekuatanku. Wali kota Flint menyeringai. Jess benar-benar berubah menjadi monster bersisi kasar dan bercakar dengan sepasang sayap lebar di punggungnya. Tubuhnya membesar, kemarahan benar-benar menguasai Jess. Sama sekali tidak tersisa wajah Jess yang tampan di dalam tubuh monster itu. Dia menyerang wali kota Flint dengan kemarahan yang menggelegar. Wali kota Flint yang berusaha bangkit dengan bantuan tongkat di tangannya menyeringai. Darah menyembur dari mulutnya. Dia menyeka darah itu dan kembali mengumpulkan kekuatan sihirnya untuk menyerang monster Jess. Jess sempat terhuyung ke belakang, tubuh besarnya tanpa sengaja memukul kurungan kaca yang mengurung Markus. Kurungan sihir itu terjatuh hingga terdengar dentingan pecahan kaca di lantai. Markus akhirnya terbebas meski harus menghindari hantaman tinju Jess. Dari jendela kaca yang sudah pecah, wali kota Flint menatap puncak malam purnama. Dia mengambil pedang tulang hitam yang sudah dilapis mantra sehingga memiliki kekuatan berlipat-lipat ganda. Ketika Jess sibuk dengan Markus, wali kota Flint mencoba menghunuskan pedang itu ke punggung Jess. Tidak! Ren berteriak bersama sang naga. Sang naga menerjang dinding tempat suci hingga menyisakan lubang besar. Ren melompat ke udara dan mencoba menghalau serangan pedang wali kota Flint pada Jess. Lengan Ren terkoyak oleh pedang itu, tapi dia berhasil menghalau upaya wali kota Flint. Monster Jess yang tak terkendali mendengar keributan itu. Dia menoleh dan melihat Ren sedang bertarung dengan wali kota Flint di sana. Monster Jess sama sekali tidak bisa membedakan mana kawan dan lawan. Di depan matanya semua adalah mangsa yang harus dihancurkan. Monster yang baru dibangkitkan itu sangat haus dan lapar. Dia menginginkan darah dan daging. Tepat saat itu, monster Jess mencoba menyerang Ren dengan cakar-cakar panjangnya. Alih-alih menghindar, Ren malah berdiri dan menantang Jess dengan tatapannya. Ren bisa merasakan kesedihan dan penderitaan di mata Jess akibat kutukan yang telah dia berikan. Ren, lari! Teriak Markus. Ren tidak mendengarkan. Cakar monster itu sudah hampir menyentuh dada Ren. Tepat saat itu, Markus melompat untuk menjadi perisai bagi Ren. Ayah, tidak! Markus jatuh tersungkur dengan goyakan besar di dadanya. Darah benar-benar menggenang dan keluar dengan deras dari luka di tubuhnya. Markus tak bisa berbicara, sepasang matanya membeliak dan dia mencengkeram tangan Ren lalu Markus mati. Monster Jess masih meraung-raung. Dia menyerang segala sesuatu yang ada di dekatnya. Jess, hentikan! Teriak Ren. Di belakang mereka, wali kota Flint kegirangan. Dia tak pernah membayangkan akan mendapatkan dua target sekaligus di satu tempat.
Ini menarik. Serahkan jantung kalian berdua untukku. Saat Jess akan menyerang wali kota Flynn, tiba-tiba Flynn menyeret Rain dan menjadikan gadis itu sebagai perisai. Wali kota Flynn menjerat tubuh Rain dengan sihir sehingga gadis itu tak bisa bergerak. Tangan kanan wali kota Flynn memegang sebuah belati tulang hitam yang sudah dilapisi dengan sihir racun. Jess yang sudah mengamuk tiba-tiba terhenti, seolah-olah kesadaran mengambil alih pikirannya. Kau ingin menyelamatkan gadis ini, ujar wali kota Flynn. Serahkan jantungmu untukku, seringainya, atau akan aku cabut jantung gadis ini lebih dulu sebelum memakan jantungmu. Dengarkan aku, Jess. Kau tidak boleh dikendalikan oleh monster di dalam dirimu. Tubuh itu adalah milikmu, teriak Rain. Aku tahu kau sudah berubah. Aku tahu kau berbeda sekarang. Aku tahu kau telah berjuang keras melindungi rakyat negeri ini selama 5 tahun terakhir. Itu sudah cukup. Kau sudah membayar semua kesalahan masa lalumu. Hentikan, desis wali kota Flynn. Kau tidak akan bisa mencabut kutukan itu darinya. Wali kota Flynn menancapkan belati tulang hitam ke bahu Rain hingga gadis itu menjerit kesakitan dan jatuh ke lantai. Melihat Rain yang terkapar, tiba-tiba kesadaran Jess kembali. Jess sudah melatih dirinya berulang kali di kota kegelapan untuk mengendalikan sang monster di dalam dirinya. Ketika melihat Rain terjatuh dengan luka dan darah yang terus keluar, akhirnya Jess bisa melawan monster di dalam dirinya. Meski tubuh Jess masih berwujud monster, tapi dia bisa mengendalikan semuanya dengan pikiran waras. Jess melompat dan menerjang wali kota Flynn. Sekuat apapun sihir yang dilontarkan oleh wali kota Flynn, sama sekali tak berpengaruh pada Jess. Pada 3 langkah berikutnya, Jess sudah berhasil mencengkeram leher wali kota Flynn, seperti dia mencengkeram boneka di dalam genggamannya. Wali kota Flynn kehilangan tongkat sihirnya. Pria itu bahkan tak bisa bernafas. Tangan-tangan besar Jess dan kuku-kuku tajamnya memegang kuat leher Flynn hingga tulang-tulangnya retak. Tubuh Jess masih berwujud monster, tapi air mata mulai mengenang di matanya. Dia bisa berbicara dan menyebut nama Rain senormal manusia biasa. Setelah membuat wali kota Flynn mati, Jess berlutut untuk meraih tubuh Rain yang sudah terkapar. Rain, bangunlah dan buka matamu. Aku tak peduli lagi dengan kutukan ini. Aku rela menerima kutukan ini di sisa hidupku. Tapi aku mohon, bangunlah. Gadis itu sudah lemas dan darah terus menderas dari tubuhnya. Jess meraung dan melolong seperti binatang liar di puncak bulan purnama. Jess kehilangan gadis yang sangat ditunggu kedatangannya selama 5 tahun terakhir. Aku mencintaimu sejak pertama aku bertemu denganmu di hutan waktu itu. Aku marah pada diriku sendiri karena jatuh cinta padamu pada pandangan pertama, karena keangkuhanku sendiri yang tidak mengakui perasaan ini padamu. Jess terus meraung. Rain masih tak sadarkan diri. Dengan tubuh monsternya yang besar dan kuat, Jess menggendong Rain yang terlihat rapuh di dalam pelukan. Seluruh pasukan kegelapan dalam jumlah ratusan berbaris mengelilingi balai kota Westlake. Ketika mereka melihat Jess keluar sambil menggendong Rain,
Mereka baru saja bertarung mengalahkan pasukan serigala dan warlock. Mereka semua berlutut dan menyenandungkan kedukaan yang sangat mendalam. Jess berjalan dengan langkah gontai. Ren masih terlindung di dalam pelukannya. Jess menangis, melolong, dan terus meraung. Pada detik berikutnya, sayap Jess terentang lebar. Dia terbang melesat meninggalkan kota Westlake dan kembali ke menara timur di istana Dagwood dengan Ren di dalam gendongannya. Jess kembali ke kamarnya di menara timur yang sudah rusak. Dia membaringkan Ren yang hampir mati di atas ranjangnya yang empuk. Darah gadis itu terus mengalir dari bahunya yang terluka. Racun menyebar semakin luas, wajah Ren semakin pucat karena kehabisan banyak darah. Tak ada yang bisa Jess lakukan selain berlutut di samping ranjang. Dia masih meraung dan melolong, suaranya menggema sampai kedalaman hutan terjauh. Seluruh makhluk bayangan di hutan Dagwood menangis menerima kabar duka itu. Bahkan pohon kembarla pun tertunduk dengan cabang-cabang dan daun-daun yang terus berguguran. Aku rela mati untuk menggantikan tempatmu. Bangunlah Ren, bukalah matamu, bisik Jess dengan putus asa. Gadis itu masih tak sadarkan diri. Jess meraih Ren dalam pelukan, lolongannya sudah terhenti. Wujud monster yang sangat menakutkan itu meraih bibir Ren yang sangat dingin dan pucat. Lalu dorongan dari dalam membuat Jess mendaratkan satu ciuman kecil di bibir Ren. Aku mencabut kutukan itu darimu dan seluruh kerajaan Dagwood, bisik Ren lirih ketika di dalam pelukan Jess dan mendapat sebuah ciuman yang sangat sedih dan mendalam. Ren seperti terbangun dari mimpi panjang dan tiba-tiba tubuh Jess kembali ke bentuk manusia seperti sedia kala. Jess tak mengenakan sehelai pakaian pun karena pakaiannya sudah koyak ketika tubuhnya membesar dan berubah menjadi monster. Kau menyakitiku, bisik Ren sekali lagi. Jess terkejut, dia membuka mata dan melihat dirinya sedang tak mengenakan pakaian sama sekali. Sedangkan Ren di pangkuannya tersenyum dengan mata yang masih terpejam. Kau tidak mati, teriak Jess bahagia. Aku selalu menunggu ciuman itu. Ren menyeringai. Aku selalu menantikannya sepanjang hidupku. Sekali lagi Jess mendaratkan ciumannya pada bibir Ren. Kali ini lebih panas dan dalam. Rasa cinta mereka perlahan tapi pasti mulai mengubah seluruh kondisi istana dan hutan Dagwood yang penuh kegelapan menjadi terang. Perlahan cahaya perak bulan berkilau menyinari kerajaan dan seluruh kota. Seluruh perabotan yang ada di dalam istana semuanya berubah kembali menjadi manusia. Mereka adalah para pelayan dan para tamu undangan yang malam itu hadir di pesta ulang tahun Jess yang ke-17. Mereka semua sudah kembali menjadi manusia setelah sempat dikutuk oleh Ren. Kabut kutukan abadi di hutan Dagwood juga sudah menghilang. Hutan kembali normal, hewan-hewan yang sebelumnya tertidur kini hidup lagi. Keindahan dan kebahagiaan menyelimuti kerajaan Dagwood dan seluruh rakyatnya. Halo, assalamualaikum. Sekian cerita ini sudah selesai sampai di sini ya kak. Ceritanya sudah ending. Sebenarnya setelah ending ini saya sendiri tidak puas ya dengan cerita ini. Karena selanjutnya itu harusnya ada cerita mengenai perjalanan hidup Ren dan Jess ya.
Tapi novel ini cuman cukup sampai di sini. Jadi sekian dulu cerita ini, sudah selesai hari ini. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kakak semuanya yang sudah mengikuti dan mensupport saya sampai saat ini, dan sudah mendengarkan dan menyimak novel-novel yang saya bacakan ini. Semoga novel-novel yang saya bacakan ini menghibur kakak semuanya. Sekian, terima kasih. Dan insya Allah saya akan upload lagi cerita novel yang berikutnya. Sekian dari saya. Jika ada salah kata atau pembacaan novel ini kadang belepotan ya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next story. Bye bye.